Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Dini akan menjelaskan sistem gerak pada manusia. Sebelum Bu Dini menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia, coba kita amati bersama-sama. Bu Dini sudah mengambil artikel dengan judul Breaking News, Eko Yuli tambah medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, saat ini mungkin Mas dan Mbak juga nggak asing dengan Olimpiade Tokyo 2020. Banyak atlet-atlet Indonesia yang menyumbangkan medalinya untuk Indonesia. Salah satunya yaitu Eko Yuli. Nah, Olimpiade 2020 ini berlangsung di Tokyo. Salah satu cabang olahraga yang diikutsertakan adalah angkat besi. Coba perhatikan artikel di samping. Siapa sih yang tidak mengenal atlet tersebut? Yap, beliau adalah Eko Yuli, atlet dari cabang angkat besi yang berhasil menyumbangkan medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Pada olahraga angkat besi ini, seorang atlet tentunya harus bisa mengangkat beban dari posisi jongkok hingga berdiri tegap. Gerakan tersebut dapat dilakukan karena manusia dikaruniai sistem gerak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Komponen apa saja sih yang menyusun sistem gerak? Bagaimana mekanisme terjadinya sebuah gerakan? Dan apa saja yang terjadi jika sistem gerak kita mengalami gangguan? Nah, selain pertanyaan yang ada di slide sebelumnya, Bu Dini juga ingin bertanya ke Mas dan Mbak. Kira-kira Mas dan Mbak mengapa dapat berdiri dengan tegap? Nah, tentu saja karena tubuh Mas dan Mbak ditopang oleh tulang. Apa sih itu tulang? Tulang itu merupakan salah satu penyusun sistem gerak pada manusia. Nah, di dalam tubuh itu terdapat berbagai jenis tulang. Tulang-tulang tersebut itu akan saling berhubungan membentuk sebuah rangka. Kira-kira apa sih itu rangka? Apa sih fungsinya rangka? Akan kita kupas satu persatu. Nah, di sini ada komponen sistem gerak. Yang pertama ada tulang, otot, dan sendi. Hari ini, pada pertemuan kali ini, Bu Dini akan menjelaskan pada tulang saja. Untuk otot dan sendi, akan Bu Dini jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama rangka. Rangka, apa sih itu rangka? Oke, rangka itu merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Nah, di sini fungsi rangka itu yang pertama, menegakkan dan menopang badan, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak dan penting sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, tempat pembuatan sel darah pada sumsum tulang, dan tempat melekatnya otot rangka. Nah, berdasarkan letak pada tubuhnya, rangka itu dibedakan menjadi dua. Ada rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, di sini kalau rangka aksial itu adalah rangka yang ada di sumbu tubuh, di sumbu tubuh. Contohnya ada tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Sedangkan kalau rangka apendikular itu adalah sekitar sumbu tubuh. Contohnya itu alat gerak seperti tangan, kemudian kaki. Nah, itu merupakan rangka apendikular. Nah, susunan tulang dalam tubuh itu berdasarkan bagian tubuh yang disusunnya. Tulang-tulang dalam tubuh itu dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan sebuah gambar dari tulang tengkorak. Di sini ada nama Latin dan nama bahasa Indonesianya. Nah, frontal itu adalah dahi. Kemudian kalau parietal itu ubun-ubun, oksipital itu adalah kepala bagian belakang. Kemudian kalau temporal itu adalah pelipis, sphenoid itu adalah tulang baji. Kemudian kalau ethmoid itu adalah tapis. Kemudian di bagian wajah itu ada maksila, itu rahang atas. Kalau mandibula itu adalah tulang rahang bagian bawah. Kemudian kalau zigomatik itu adalah tulang pipi. Lakrimal itu adalah tulang air mata. Nasal hidung, kemudian vomer itu rongga hidung. Palatina itu langit-langit mulut. Selanjutnya ada tulang badan.
Tulang badan ini terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Selanjutnya ada tulang belakang. Di sini ada tulang atlas. Tulang atlas itu adalah tulang pertama yang berhubungan dengan tengkorak. Kemudian ada vertebrae cervicalis itu leher. Kemudian vertebrae coracalis itu punggung, lumbalis itu pinggang. Kemudian sacralis itu tulang kelangkang. Kemudian coccygeus itu adalah ekor. Selanjutnya ini adalah tulang panggul. Nah, di sini ada ilium atau tulang usus, selanjutnya pubis itu tulang kemaluan, dan istium itu adalah tulang duduk. Selanjutnya ada tulang dada. Di sini yang pertama ada manubarium. Manubarium itu adalah hulu, tulang dada bagian hulu. Kemudian kalau mesosternum atau gladiolus itu adalah tulang dada bagian tengah. Kemudian kalau ternum atau processus xiphoid itu adalah tajuk pedang. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri atas tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk pelayang. Nah, tulang rusuk sejati ini masing-masing menempel pada satu ruas tulang belakang. Jadi ruas ke-1 hingga 7 dan tulang dada. Selanjutnya ada tulang rusuk palsu, masing-masing menempel pada satu ruas tulang belakang, yaitu ruas ke-8 hingga ke-10 dan menumpang pada tulang rusuk sejati ruas ke-7. Selanjutnya, tulang rusuk melayang masing-masing menempel pada satu ruas tulang belakang, yaitu ruas ke-11 hingga ke-12, dan tidak menempel pada tulang dada. Nah, kenapa dikatakan melayang? Karena dia tidak menempel langsung pada tulang dada. Selanjutnya, tulang anggota gerak. Di sini berfungsi menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Dibedakan menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Yang pertama, tulang anggota gerak atas. Yang pertama ada clavicula atau selangkah, kemudian ada scapula itu belikat, humerus itu tulang lengan atas, selanjutnya radius itu pengupil, ulna itu adalah hasta, carpal itu adalah tangan, pergelangan tangan, maaf. Kemudian kalau metacarpal itu telapak tangan dan phalanx atau itu ruas jari. Nah, tulang pengumpil itu adalah tulang yang posisinya itu segaris dengan ibu jari. Sedangkan kalau tulang hasta itu segaris dengan jari kelingking. Itu ya yang dapat membedakan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah. Di sini ada femur, paha, selanjutnya patella itu tempurung lutut, selanjutnya tibia tulang kering, fibula tulang betis. Selanjutnya ada tarsus itu pergelangan kaki, metatarsus telapak kaki, phalanx itu adalah jari-jari, ruas jari-jari. Nah, tulang kering ini berukuran lebih besar dari tulang betis dan letaknya tulang kering itu ada di bagian depan. Jadi yang ketika Mas dan Mbak meraba yang paling depan itu adalah tulang kering. Selanjutnya ada macam-macam bentuk tulang. Berdasarkan bentuk tulang itu dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa, pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, di sini tulang pipa ini merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Contohnya tulang betis, tulang paha, tulang kering, dan tulang hasta, dan tulang pengumpil. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tulang pipa. Yang pertama ada epiphysis proximal, itu adalah bagian ujung yang membulat. Selanjutnya ada diaphysis, itu adalah bagian tengah. Kemudian kalau epiphysis itu adalah bagian ujung pipih. Selanjutnya ada metaphysis atau cakra epiphysis, itu merupakan bagian yang berkemampuan bertambah panjang. Selanjutnya ada tulang rawan hialin, tulang spon, tulang kompak, periosteum, dan rongga tulang yang berisi sumsum tulang kuning atau merah, pembuluh darah, dan saraf dan osteoblast. Selanjutnya ada tulang pipih. Di sini merupakan tulang yang berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons. Berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contohnya ada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, selanjutnya ada tulang pendek. Nah, ini tulang pendek yang ini ya. Kalau yang pipih tadi yang bagian atas. Merupakan tulang yang memiliki bentuk kompleks atau
pendek dan tidak beraturan. Contohnya tulang pergelangan tangan dan telapak tangan dan kaki. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan, jadi bentuknya itu nggak teratur. Di sini contohnya ada tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Selanjutnya ada macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan di sini tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matrik yang biasa disebut dengan kondrin. Nah, tulang rawan di sini dilapisi oleh lapisan luar yang biasa disebut dengan perikondrium yang memiliki fungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Pada anak-anak, kondrosit di sini lebih banyak daripada matriks, sedangkan pada orang dewasa, matriksnya lebih banyak daripada kondrosit. Selanjutnya, macam-macam tulang rawan itu dibedakan menjadi tiga, ada hialin, elastin, dan fibrosa. Di sebelah kanan, di sini Budini sudah menyajikan penampang dari tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Nah, di sini ada tabel perbedaan dari warna. Kalau hialin itu putih biru transparan, elastis itu kuning, kalau fibrosa itu gelap dan keruh. Kemudian serat dominannya kalau hialin itu elastik. Kemudian kalau elastis itu serat dominannya elastik dan fibrosa itu kolagen. Selanjutnya letaknya ada di mana? Kalau hialin itu letaknya di sendi, saluran pernafasan, ujung tulang rusuk. Kemudian kalau tulang rawan elastis itu ada di telinga, laring, dan epiglotis. Selanjutnya kalau fibrosa itu terletak di antara tulang belakang. Nah, yang terakhir itu adalah tulang keras. Tulang keras ini merupakan tulang atau bisa disebut dengan tulang sejati ya, tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matrik yang disebut dengan osteon. Nah, ini merupakan penampang dari tulang keras. Nah, di sini Budini sudah menyajikan ilustrasi dari tulang keras. Yang A itu adalah sistem Havers, itu adalah unit dasar jaringan tulang. Kemudian ada saluran Havers atau saluran pusat, itu berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada saluran Volkmann atau biasa disebut dengan saluran perforat, saluran penghubung dua saluran Havers. Kemudian ada lakuna. Lakuna itu adalah ruang tempat osteosit terletak. Kemudian kalau kanalikuli itu adalah struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lain. Kemudian ada lamela. Lamela di sini adalah lapisan konsentris matrik yang keras dan kuat. Selanjutnya ada lamela, macam-macam lamela itu ada dua ya, ada lamela sirkumferensial dan lamela interstitial. Kemudian ada periosteum, itu adalah selaput pembungkus tulang. Peristorium ini dapat mengandung osteoklas yang berfungsi melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Dan yang terakhir ada matrik, tersusun atas serabut kolagen dan mineral, kalsium, dan fosfor. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan tulang? Nah, di sini pembentukan tulang itu biasa disebut dengan osifikasi. Yang pertama, pada bagian dalam tulang rawan, pada embrio, itu berisi banyak osteoblast. Kemudian osteoblast itu membentuk osteoid. Kemudian osteosit ini tersusun melingkar membentuk sistem Havers. Di tengah sistem Havers itu banyak mengandung pembuluh darah dan selaput saraf, atau biasa disebut dengan saluran Havers. Selanjutnya, osteosit ini mensekresikan zat protein yang nantinya menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang itu menjadi keras. Selanjutnya, selama proses osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis di sini berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblast. Selanjutnya ada bagian cakra epifisis itu mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang itu memanjang. Kemudian proses yang terakhir itu di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya tulang itu menjadi berongga dan berisi oleh sumsum tulang. Nah, ada info penting untuk Mas dan Mbak untuk memahami sistem gerak pada manusia part 1 akan diadakan post-test melalui Teams channel 11 IPA. Jadi jangan terlewatkan untuk Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Oke, terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak.
Dini mohon maaf apabila Dini salah ketik ataupun salah ucap. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Apabila ada penjelasan yang belum jelas, boleh chat WhatsApp ataupun di Teams. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.